Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Aura Nikma Zahro dengan NIM 230200074088 dari kelas PBSI 2023C. Di sini saya akan memberikan cerita tentang mitos yang ada di Indonesia, salah satunya yang berada di daerah Ngluyu, Kabupaten Nganjuk. Daerah Ngluyu sendiri adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang berada sekitar 26 km dari pusat kabupaten. Ngluyu sendiri ini terletak di bagian paling utara sendiri di Kabupaten Nganjuk yang berbatasan langsung dengan Bojonegoro. Salah satu mitosnya adalah larangan memakai batik parang rusak di daerah Ngluyu. Parang sendiri berarti dari kata pareng atau lereng atau tebing. Motif batik parang sendiri ini seperti huruf S yang memiliki kemiringan sekitar 45 derajat. Batik parang ini memiliki kesinambungan yang berarti saling terikat. Batik parang ini juga diartikan sebagai semangat yang tak pernah padam yang berasal dari bentuk ombak lautan. Mitos larangan memakai batik parang rusak ini sendiri tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat daerah Ngluyu secara turun-temurun. Mitos ini tidak terlepas dari perjuangan Pangeran Suromangunjoyo. Pada dahulu kala itu ada pertikaian antara Bupati Pati dengan Panembahan Senopati yang bernama Tumenggung Wiraguna. Pada pertikaian tersebut, akhirnya Bupati Pati yang bernama Pragulo ini gugur. Dan setelah itu semua putrinya serta keluarganya diboyong menuju ke Kerajaan Mataram. Di sini salah satu putranya yaitu Pangeran Suromangunjoyo ini melarikan diri bersama keponakan, istri, dan pengikut setianya karena Pangeran Suromangunjoyo ini tidak mau tunduk pada pemerintahan Panembahan Senopati. Selanjutnya yaitu Pangeran Suromangunjoyo ini melakukan perjalanan ke Giri Gresik, dan di sanalah Pangeran Suromangunjoyo ini bertemu dengan Sunan Giri. Di sana para rombongan ini oleh Sunan Giri dididik untuk menjadi orang yang mandiri karena sebelumnya Pangeran Suromangunjoyo beserta keluarganya ini berasal dari keluarga keraton yang semasa hidupnya mungkin kebutuhannya selalu terpenuhi. Di sini dengan Sunan Giri ini, Pangeran Suromangunjoyo ini dididik untuk bisa bercocok tanam atau memenuhi kebutuhannya dengan bekerja keras. Pada suatu hari, Pangeran Suromangunjoyo ini dipanggil oleh Sunan Giri untuk mendatangi sebuah daerah Ngluyu. Sebelumnya daerah Ngluyu ini dahulu itu berupa hutan yang sangat luas sekali. Dan Pangeran Suromangunjoyo ini menerima titah dari Sunan Giri ini.
Setelah itu Pangeran Suromangunjoyo bersama istri, keponakan-keponakan, dan pengikut-pengikut setianya ini memulai perjalanan untuk menuju daerah Ngluyu ini. Pada pertengahan perjalanan di daerah hutan, salah satu keponakannya itu merasakan dahaga. Di sana Pangeran Suromangunjoyo tidak melihat adanya sungai atau aliran air lainnya. Ia pun berpikir dan lalu ia menancapkan tongkatnya. Seketika itu keluarlah air dari hasil tancapan tongkatnya ke tanah. Selanjutnya rombongan pangeran ini melanjutkan perjalanan dan berhenti pada sebuah tempat atau desa yang disebut Jonggan, karena berarti ini adalah jujukan atau tempat sementara. Selanjutnya adalah Pangeran Suromangunjoyo ini melanjutkan perjalanan di daerah Semen, itu yang bernama Geras. Di sini sebetulnya daerah ini kurang cocok karena tanah ini gersang atau tandus. Akhirnya setelah beristirahat sementara, rombongan Pangeran Suromangunjoyo ini melanjutkan perjalanan ke hutan Ngluyu. Disinilah Pangeran Suromangunjoyo membabat semua pohon-pohon yang ada di daerah Ngluyu. Dan disinilah tempat terakhir atau tempat yang diambil untuk hidup sampai akhir hayatnya. Di sini sebelumnya itu Pangeran Suromangunjoyo bertemu atau menemukan sebuah batu yang berciri hitam dan kulitnya itu seperti ada air yang mengelilingi atau mengkilap. Karena mengkilap, dari kata kilap inilah desa itu disebut Ngluyu, karena pada batu tersebut ada kayak seperti halnya licin atau lunyu. Dari situlah akhirnya desa Ngluyu ini tercipta. Dan selama hidup di desa Ngluyu ini, Pangeran Suromangunjoyo ini menjalani kehidupan yang sangat berarti karena Pangeran Suromangunjoyo ini selama di situ belajar bercocok tanam, terus berkebun dan lain-lain. Kehidupannya di situ. Terus Pangeran Suromangunjoyo ini setiap tahunnya menggelar panen dan itu digelar dengan yang kita sebut dengan nyadran. Nyadran sendiri adalah suatu kegiatan atau tradisi yang dilakukan oleh seseorang atau warga desa untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan keberkahan atau kebutuhannya terpenuhi. Selama masa hidupnya, Pangeran Suromangunjoyo ini sangat menyukai berpakaian atau menggunakan batik parang ini. Yang disukai oleh Pangeran Suromangunjoyo ini salah satunya adalah batik parang rusak atau yang dikenakan pakaian sehari-harinya, dan satunya lagi adalah batik barong. Mengapa masyarakat
masyarakat desa Ngeluyu atau lebih tepatnya di daerah Ngeluyu ini dilarang memakai batik parang rusak ini karena batik ini adalah salah satu pakaian yang disukai oleh Pangeran Suromangunjoyo sampai akhir hayatnya. Saat itulah masyarakat sekitar mempercayai batik ini atau menyepakati batik ini dilarang atau tidak digunakan oleh masyarakat Ngeluyu untuk menghormati Pangeran Suromangunjoyo ini. Makam Pangeran Suromangunjoyo ini terletak di daerah barat daerah Ngeluyu dan sangat disakralkan di sekitar situ. Ada sebuah karena inilah muncul larangan memakai batik parang rusak ini. Sampai sekarang sangat dipercayai. Dahulu pernah ada cerita bahwa setiap orang yang mempunyai hajat atau acara apapun itu dilarang memakai batik parang rusak ini. Dahulu ada sebuah cerita saat menikah itu pengantin atau keluarga atau kerabat-kerabat dilarang memakai batik parang ini karena bisa mendatangkan mara bahaya yang sangat besar sekali seperti hujan, angin badai, dan banjir. Pernah ada kejadian yaitu ada sepasang pengantin perempuan ini dari asli Ngeluyu dan yang mempelai laki-laki ini berasal dari luar daerah Ngeluyu. Tanpa ketidaktahuan dari keluarga atau kerabat mempelai laki-laki ini, rombongan tersebut membawa batik yang bermotif Ngeluyu. Alhasil kejadian pertama itu masih baik-baik saja, tapi selama kelamaan langit mendung dan hujan, lalu badai besar datang sampai tenda yang digunakan untuk acara resepsi ini roboh. Di situ batik parang ini langsung dikeramatkan bahwa tidak boleh ada yang memakai batik parang ini. Ini. Dahulu juga ada, sekalipun kalau ada orang yang mau memakai batik parang ini sampai sekarang itu atau yang mau coba-coba tidak akan diperbolehkan masuk. Apalagi kalau ada yang tidak ketahuan, itu pas ketahuan maka batik parang ini akan langsung dibuang atau dilarutkan di sungai agar menjauhkan dari malapetaka dari mitos batik parang ini. Serta kalau mau berpergian atau mengunjungi desa Ngeluyu, kita tidak boleh membawa batik parang ini karena sekali lagi akan menghasilkan badai besar. Batik parang ini sebenarnya adalah motif batik yang bagus, tapi karena suatu kepercayaan suatu daerah, yaitu daerah Ngeluyu sendiri, batik parang ini sangat dikeramatkan karena masyarakat daerah Ngeluyu itu sangatlah menghormati apapun yang sudah dilakukan atau dihasilkan oleh para pejuang dari terbentuknya desa tersebut. Batik parang sendiri ini
muncul larangan untuk tidak mengenakan parang ini karena bisa menimbulkan badai atau bencana yang besar atau hal-hal lain yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Penyebabnya juga sangat menghormati Pangeran Suramangunjaya ini karena Pangeran Suramangunjaya ini adalah seseorang atau tokoh yang menjadi awal terbentuknya daerah Ngluyu. Di daerah Ngluyu sendiri juga banyak tempat yang dikeramatkan seperti halnya Gua Margotresno atau makam Pangeran Suramangunjaya ini. Pangeran atau yang sekarang bisa dikenal dengan makam Mbah Gedhong. Ya. Mungkin sampai saat ini masih dipercaya, terlepas dari hal-hal mistis atau apapun, sebaiknya kita sebagai masyarakat atau warga dari Jawa yang mempunyai banyak sekali mitos-mitos tentang larangan atau hal apapun yang dipercayai, kita harus saling menghargai apapun yang ada di daerah tersebut. Kita tidak boleh melanggar karena kalau dipercaya dapat mendatangkan musibah yang sangat besar. Terlepas dari itu, kita harus saling menghormati satu sama lain. Begitulah cerita atau asal mula mitos Batik Ngluyu ini sangat dikeramatkan. Ya, karena kalau memakai batik ini, motif parang ini, di sana memang sampai sekarang tidak diperbolehkan. Karena itu pernah kejadian adanya badai yang datang atau hujan